Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada akhir-akhir ini berita tentang penghinaan Edi Mulyadi terhadap masyarakat Kalimantan viral di semua media sosial. Kata-kata yang dipakai olehnya sangat tidak manusiawi, yaitu tempat jin buang anak, gundurwo, dan kuntilanak. Temannya Azam Khan lebih parah lagi. Ia memakai istilah hanya monyet. Siapapun dia yang mengucapkan atau siapapun yang mendengar, pastinya istilah-istilah ini sangat tidak manusiawi. Saya tidak tahu apakah perkataan ini dilontarkan karena ada kepentingan politik di balik semua ini atau tidak. Tetapi kita semua tahu bahwa kata-kata ini dilontarkan untuk mengkritisi langkah pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan. Maka menjadi pertanyaan, apakah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah kita harus menelanjangi kemanusiaan? Apakah dengan alasan mengkritisi kita harus mengkhianati atau bahkan membunuh kemanusiaan? Untuk itu saya suka menyikapi realitas ini dalam kacamata iman Katolik. Pertama, Injil menceritakan bahwa Yesus adalah pejuang kemanusiaan. Yesus berani bertindak apa saja demi suatu kemanusiaan. Yesus pernah mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Injil Markus pasal 2 ayat 27. Hari Sabat adalah kegiatan agama yang sangat dihormati oleh bangsa Israel saat itu. Mereka dilarang bekerja dan berbuat apapun demi menjunjung tinggi hari Sabat. Tetapi Yesus pernah melanggar aturan tersebut agar murid-muridnya tidak mati kelaparan. Bisa dilihat di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 27. Dan juga Yesus pernah melanggar aturan tersebut demi kesembuhan orang sakit. Kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Bagi Yesus, kemanusiaan adalah yang utama. Karena itu, hukum yang diajarkan oleh Yesus ialah hukum cinta kasih. Suatu hukum yang sangat menjunjung tinggi dan melindungi kemanusiaan. Belajar dari Yesus, gereja juga berupaya agar kemanusiaan tetap dijunjung tinggi dan dilindungi oleh seluruh manusia di dunia ini. Sebab di dalam kacamata iman kita, manusia adalah citra Allah. Manusia diciptakan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, manusia dan kemanusiaannya harusnya dilindungi dan dijunjung tinggi oleh siapapun yang hidup di dunia ini. Kedua, tak sedikit ajaran sosial gereja yang dikeluarkan oleh gereja untuk menyuarakan kemanusiaan bagi dunia. Bahkan di dalam Gaudium et Spes, gereja mengatakan bahwa perdamaian tidak ada jika kesejahteraan pribadi, penghormatan akan hak-hak asasi manusia tidak dijamin. Bisa dilihat di dalam Gaudium et Spes nomor 78. Dokumen-dokumen gereja seperti inilah yang mendorong para paus untuk senantiasa menyuarakan kemanusiaan. Paus Yohanes Paulus II, bahkan kini Paus Fransiskus sangat keras menyuarakan seruan untuk menghindari perang. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa perang adalah kekalahan kemanusiaan. Sedangkan Paus Fransiskus mengatakan bahwa perang menghasilkan kurban. Terlebih mereka yang lemah, mereka yang miskin dan tak berdaya
terutama anak-anak dan kaum perempuan. Intinya, gereja dan para hierarki senantiasa mengutamakan kemanusiaan. Yang utama, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo juga pernah mengatakan bahwa nilai kemanusiaan adalah hal yang utama. Ketiga, menanggapi kata-kata hinaan yang keluar dari seorang Edi Mulyadi, maka sebagai seorang beriman, kita perlu melihat kembali kata-kata Yesus. Yesus mengatakan, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bisa dilihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 11. Oleh karena itu, sikap, tutur kata, cara berbicara, tindakan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian kita seharusnya memperlihatkan pribadi yang senantiasa memperjuangkan kemanusiaan. Contoh konkretnya yaitu kita harus memperlakukan orang dengan baik. Kata-kata dan cara bicara kita tidak sampai melecehkan mereka, menghina atau bahkan membunuh kemanusiaan orang lain. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah sebagai murid-murid Yesus dan sebagai anggota gereja Katolik, marilah kita belajar untuk tetap menjunjung tinggi kemanusiaan seperti Yesus dan gereja. Tuhan memberkati kita semua.